diri, nama saya Christian National Ginting dari kelas PKPKRA. Jadi di sini saya akan menjelaskan ataupun mensimulasikan penelitian yang berjudul terkait the design and optimization of extractive distillation for separating the acetone and heptane binary azeotrope mixture menggunakan sulfate acetone plus. Jadi secara singkat itu pada penelitian ini merupakan pelarut aseton dan N-heptane merupakan pelarut yang banyak digunakan dalam industri farmasi kimia. Jadi permasalahan yang dihadapi dari kedua senyawa tersebut yaitu terbentuknya campuran azeotrop pada tekanan atmosfer. Jadi campuran azeotrop ini memiliki karakteristik komposisi uap dan cair yang hampir sama. Jadi sehingga pada pemisahan ini susah ataupun sulit dipisahkan. Di mana pada penelitian menggunakan distilasi konvensional. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut digunakan sebuah metode yaitu merupakan metode extractive distillation dengan bantuan pelarut atau solvent. Pada penelitian ini juga solvent yang digunakan adalah butyl propionate karena mampu meningkatkan perbedaan polaritas dan antara aseton dan heptane. Untuk pada simulasi ini komponen yang digunakan yaitu terdiri dari aseton sebagai komponen utama yang ingin dipisahkan dan N-heptane sebagai komponen kedua dan butyl propionate sebagai solventnya. Untuk metodenya sendiri pada jurnal ini menggunakan metode UniQX, di mana metode ini dipilih karena mampu menggambarkan kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium pada sistem azeotrop, aseton, dan N-heptane dengan baik. Oke, baik. Mungkin selanjutnya langsung aja ke simulasinya. Jadi untuk simulasinya sendiri, setelah kita baca dari jurnalnya tadi, ternyata untuk komponen inputan itu ada 3. Yang pertama itu ada aseton, N-heptane, dan N-butyl propion. Jadi untuk yang pertama kita langsung masukkan aja. Yang pertama kita masukin aseton, N-heptane, dan N-butyl propionate. Dan untuk selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan juga, untuk metodenya kita menggunakan metode UniQX. UniQX bisa kalian cari di metode name aja, langsung keluar. Habis itu agar teman-teman tidak bingung bisa langsung di next saja, di next atau run. Maka untuk hasilnya result available. Langsung masuk ke simulasinya saja. Nah, untuk simulasinya sendiri seperti di jurnal kita lihat dia menggunakan dua red frag, dimana pada kesempatan kali ini juga kita menggunakan 2 red frag dan kita ada penambahan cooler. Untuk coolernya sendiri kita menggunakan unit head heater. Untuk cara sendiri kita masukkan feednya. Nah, untuk feed sendiri sudah ada di jurnal teman-teman ya. Untuk alirannya itu ada 1000 km/h. Untuk suhunya ada 298,15 pressure-nya. Dan untuk mole flow-nya ataupun komposisinya juga sudah tersedia di jurnal, yaitu 50%. Misalnya kita next. Kita juga tidak lupa mengisi air cool-nya ataupun red flag-nya. Bagian air cool-nya teman-teman. Jadi untuk air cool sendiri kita untuk number of stage-nya itu kita buat 30, untuk distillate rate-nya itu 50 dan reflux ratio-nya 1,5. Begitu juga dengan seterusnya. Saya juga mengisi pada red cool yang kedua. Nah, kita isi 100,1,325 di bagian pressure. Dan untuk konfigurasinya kita buat number stack-nya di 29 dan distillate rate-nya sebesar 50, refluxnya rasio sebesar 1,5. Jangan lupa untuk memasukkan untuk unit coolernya, dimana untuk temperaturnya itu sebesar 298,15 Kelvin dan untuk pressure itu 1 bar. Setelah itu langsung aja kita run untuk melihat apakah hasil simulasi ataupun running kita berhasil. Jadi Aspen Plus sedang memproses input specification. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung bisa ditunggu aja. Jadi setelah itu bakal kelihatan apakah hasilnya merah, kuning ataupun biru. Nah, di sini karena hasil yang kita dapatkan itu result available. Jadi Aspen itu menginformasikan bahwa simulasi yang kita lakukan setelah berhasil. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung untuk melihat hasil dari simulasinya, kita bisa langsung ke bagian stream summary di bagian atas. Nah, dari hasil simulasi yang berhasil dilakukan untuk neraca massa bisa kita lihat pada mass flow. Jadi untuk hasil aseton yang kita dapatkan, ternyata aseton lebih banyak keluar melalui aliran distilat atau produk atas kolom extractive distillation. Di mana hal ini menunjukkan bahwa penambahan butyl propionate tadi berhasil meningkatkan selektivitas pemisahan antara aseton dan N-heptane. Sementara itu juga untuk N-heptane-nya sendiri kita bisa lihat
bahwa enheptan itu bersamaan besar solvent keluar melalui produk bawah kolom dan selanjutnya diproses melalui recovery. Dimana untuk pada kolom recovery ini enheptan itu dipisahkan dari butil propionate sehingga solvent yang digunakan itu kembali dalam proses. Dari data sama sini juga kita lihat bahwa sebagian besar produk asetonnya itu berhasil diperoleh pada produk atas dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dimana untuk enheptannya sendiri terkonsentrasi pada produk bawah bersama solvent. Dimana hal ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi yang dilakukan pada jurnal ini efektif untuk memisahkan campuran azeotrop yang sulit dipisahkan dengan distilasi biasa. Jadi dari sisi neraca energi juga kita bisa lihat berdasarkan nilai enthalpy flow pada stream summary. Jadi setiap aliran itu memiliki energi yang berbeda. Kita bisa lihat pada feed itu memiliki nilai enthalpy sekitar minus 5,61 Jkal per jam, sedangkan untuk produk hasil pemisahan memiliki nilai enthalpy yang lebih kecil sesuai dengan jumlah massa dan komposisinya. Di mana hasil perbedaan ini antara enthalpy aliran masuk dan keluar juga menunjukkan bahwa adanya kebutuhan energi selama proses distilasi. Di mana energi tersebut itu digunakan untuk proses penguapan di reboiler dan pengebunan di kondenser sehingga pemisahan aseton dan enheptannya itu dapat berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, dengan adanya penambahan energi pada kolom yang tadi, komponen yang lebih mudah menguap seperti aseton dapat dipisahkan dan diperoleh sebagai produk dengan kemurnian yang lebih tinggi. Mungkin sekian pemaparan dan ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perlakuan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.